Jadi tuh kira-kira tuh ayam katanya udah ada yang nawar juga tuh. Bener, ayam itu pertama di 50 juta, nggak aku lepas, Pak. Wih, 50 juta. Harga ayam 50 juta. Nah, kemudian setelah itu ditawar lagi 200 juta sama orang Lampung. Oh iya ya. Detik itu juga mau ditransfer, aku tetap nggak ngasih. Saya bayar 500 juta. Kayaknya belum sih, Pak. Mau. Tetap nggak aku kasih. Nggak lepas ya? Nggak. Tuh, pemirsa. Saya nawar 500 juta aja kagak dikasih. Besok pasti ada yang nawar 1 miliar nih. Ya Allah ya Rasulullah. Karena Putra itu yang udah bawa saya ketemu Bapak, yang udah bawa saya ke sini. Kesempatan yang mungkin nggak pernah datang 2 kali itu Putra yang bawa. Bener. Gitu. Jadi itu lebih mahal harganya, Pak. Woi! Jumpa lagi nih sama gua nih Juragan Podcast. Ya, nih hari gua kedatangan tamu. Lu tahu kagak siapa tamunya? Hah? Itu yang suka bawa-bawa ayam, yang suka dipatok-patok kalau lagi makan. Hah? Itu menghebohkan jagat raya dan seisinya. Dunia ini semua terhebohkan oleh dia. Siapa dia? Nih, saya Juragan Maduijo, saya kenalkan namanya orang nih. Ini orang gua tarik-tarik dari sono kemari-mari. Susah banget itu orang itu. Ini dia, Adi Sudirja. Ayam. Enggak. Gimana kabarnya, enggak. Bang Adi Sudirja? Kabarnya sehat walafiat Sehat dalam lindungan walafiat. Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirobbil Semangat. alamin. Kayaknya ente makin putih aja. Dibedain, Bapak. Kalau nggak dibedain udah persis kayak abang-abang tampal ban. Ah, Bang Tamal Bang, kena matahari terus gitu. Bener. Ya? Iya. Ini ngomong-ngomong ente nggak dingin ini? Enggak, biasa aja. Ya itu pakai keredongan, pakai singlet doang. Nyaman, Pak. Nyaman. Kayak gitu. Malah kalau pakai gini-gini saya risih. Nanti duduk nggak nyaman segala macem. Repot, ujung-ujungnya ngamuk gitu. Bukan apa-apa, di sini banyak cewek. Ente kan kelihatan udah bahenol itu. Bisa aja sih Bapak ya. Iya. Ini gimana nih? Kayaknya nih saya lihat udah kayak gangsing ente, muter-muter. Muter. Betul, muter-muter. Sampai hari ini migrain. Untung ada darah tadi ngasih Obat obat baru muter. bisa kerja lagi. Ada, kalau pusing ada obatnya tuh. Apa itu? Pentogin. Apa itu? Pentogin. Apa itu? Pentogin. Dong. Maaf agak lama tadi ya, agak lama gitu. Iya. Soalnya lagi migrain-migrain nggak jelas Nah ini. itu, jadi kalau sering-sering mentogin kepala itu istilahnya pusingnya hilang. Oh gitu ya. Jadi kalau Iya. sakit di sini dipentokin di sini gitu Nah, ya. betul Lompat sekali. dia. Lompat di sono kemari kan. Jadi itu ayamnya kemana nih? Tadi kemarin saya tanya ayamnya katanya lagi berlibur apa lagi honeymoon itu ayamnya si Putra. Itu ayam si Putra itu kan ketepatnya lagi musim kawin, Pak. Oh musim kawin. Musim Nah kawin. gue demen nih kalau bicara kawin-kawin Iya ya nggak? kan? Iya. Nah itu musim kawin, jadi memang nggak bisa lah kita bawa ke sini karena itu kan habitatnya kayak Iya, iya. gitu. Udah ada yang lamar belum tuh si Putra? Udahlah Yuni. Oh Yuni. Yuni, jadi cewek dia tuh Yuni, jadi kemana-mana mereka selalu sama. Dan Oh, Yuni gitu. sekarang betul-betul lagi kalau orang Jawa memeti atau apa gitu bahasanya. Lagi Halimunan. Iya gitu. Halimunan. Iya bener. Oh, ayo. Halimunan yang gimana sih tuh? Halimunan. Halimun ini begini-begini bukan? Jangan dibilang Pak. Banyak anak-anak nanti. Ya kan begini doang kagak jelas. Iya Ya. Pak, gini Pak. Jadi itu si Putra gimana kabarnya? Begitu sama Yuni sekarang dia lagi bertelur lagi apa gimana? Bukan bertelur lagi. Jadi Iya. memang Putra itu kan masih remaja. Masih remaja. Remaja putra dan juga remaja putri. Mereka Remaja berdua itu remaja putri. masih remaja. Jadi mereka itu lagi kayak kasmaran-kasmarannya. Oh tapi belum dikawinin belum? Ya belum. Tapi kayaknya update terakhir belum ada kawin sih. Oh belum ada kawin. Nanti kalau kawin bebesanan dong. Nanggap ini ya, nanggap apa namanya itu? Wayang gitu ya. Wayang gitu. Organ gitu ya. Nanti kan yang pada nonton tuh pasukan ayam semua tuh. Jadi tuh kira-kira tuh ayam katanya udah ada yang nawar juga tuh. Bener, ayam itu pertama di 50 juta, nggak aku lepas Pak. Wih, 50 juta. Harga ayam 50 juta. Nah kemudian setelah itu ditawar lagi 200 juta sama orang Lampung. Oh iya ya. Detik itu juga mau ditransfer, aku tetap nggak ngasih. Saya bayar 500 juta. Kayaknya belum sih Pak. Mau. Tetap nggak aku kasih. Tapi kalau Iya. 510 juta mungkin bisa kita pikirkan ya. 510 juta. Ada 10 Enggak, jadi. Enggak, bercanda. Enggak. Tetap nggak kita lepasin, Pak. Nggak lepas ya? Enggak. Tuh, pemirsa.
Saya nawar 500 juta aja kagak dikasih. Besok pasti ada yang nawar 1 miliar nih. Ya Allah ya Rasulullah. Karena Putra itu yang udah bawa saya ketemu Bapak, yang udah bawa saya ke sini. Kesempatan yang mungkin nggak pernah datang 2 kali itu Putra yang bawa. Bener. Gitu. Jadi itu lebih mahal harganya, Pak. Kalau kita lihat ya, segala sesuatunya memang ada medianya. Iya. Yang namanya orang kalau mau diangkat derajatnya pasti ada medianya. Benar. Ya enggak? Ada alasannya. Ada alasannya. Iya. Kalau Nabi kan istilahnya Nabi Sulaiman itu cincinnya. Benar. Nabi Musa apa tuh istilahnya? Tongkatnya. Tongkatnya. Kalau Iya. ente Putra. putra. Berarti ayamnya tuh ya? Benar. Nah itu kagak ada nilainya tuh emang. Nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya Tidak itu. terhingga. Tidak terhingga. Gitu. Tapi nih kalau para yang pada punya ayam nih, ya nggak? Kalau istilahnya datang nih, mau ngawinin sama putra nih, misalkan Bang Adi, saya punya ayam nih, ya nggak? Ini ayam kan kalau istilah katanya bahasa Jawanya, maka tuh ayam Majapahit tuh. Iya, benar. Ya nggak? Oke. Kali aja nih kalau gue bawa ayam, ya nggak ketularan rezekinya. Itu gimana tuh? Rezeki nggak ketukar kayak gitu, nggak apa-apa, bebas Nggak kayak gitu. apa-apa. Karena memang Putra itu karena gini Pak. Jadi memang aku itu sama binatang itu cemana mereka hidup bahagia dengan caranya Bahagia. mereka. Kalau jangan nggak dikurung, nggak Betul, diikat. Kebebasannya terkekang ya. Bener, Bapak gini Pak, Ya. Bapak boleh coba kalau memang ayam itu betul-betul, ayo Bapak beli ayam kampung yang di pasar, Iya. sama Bapak beli ayam kampung yang betul-betul dari kampung, rasanya beda. Bener. Nah, jadi memang Bener. mereka Saya pernah tuh, ya nggak ke kampung. beli ayam kampung. Beda, cewek kampung sama cewek kota beda. Ini ngomongnya apa Pak? Kan bicara tentang naturalnya. Natural, iya benar, Naturalnya, ya nggak. Berarti Benar. tuh ayam juga istilahnya kalau dari kampung mau beda, ya nggak. Nah sekarang kalau semua makan ada nih, ini masyarakat seluruh Indonesia nih, misalkan Iya, yang iya, punya ayam, iya. pengen ngawinin sama putra itu bisa katanya gimana mas kawinnya tuh? Iya. Yang mau besanan kayak Iya, gitu. kan dilamar nih ceritanya nih. Iya. Ini nggak bukan ini fenomena. Iya, Putra mau apa enggak dia kayak Oh, gitu. gitu. Karena memang betul-betul itu aneh Pak. Jadi di rumah itu kan bukan cuma Putra sama Yuni aja. Oh, gitu. Itu banyak ayam-ayam yang lain. Putra itu sama Yuni aja Oh kemana-mana. sama Yuni aja berdua tuh. Iya, heeh. Berarti ntar Yuni sakit hati dong kalau semua bukan ada. Ya putra bener, sama- kasihan kan kayak gitu. Tapi ya nggak tahu nanti Putra bakal sama yang lain juga ketika Yuni lagi ngeram atau segala macam. Tapi kalau sekarang itu bahkan Yuni itu pernah Pak. Yuni itu saya pegang. Oh gitu. Bercanda gitu kan. Sini Yun aku kayak gitu kan. Putra marah. Oh, gitu, marah. Teradung-teradung kayak gitu. Oh iya berarti itu istilahnya putra udah cinta mati tuh. Mudah-mudahan. Jadi kayaknya nggak bisa, nggak diterima lah. Tuh pemirsa kalau sumpah makan ente-ente semua pada bawa ayam, ya nggak pengen kawin sama putra, pengen ngelamar putra lewat ini nih, babanya ini istilahnya kalau orang Betawi. Induannya. Indukannya. Nah kalau indukannya udah segede gini. Tapi kalau Kayak orang gitu. mau minta telurnya gimana tuh? Ya nggak apa-apa, ya Nggak dikasih apa-apa. aja. Oh, dikasih aja. Dikasih aja. Kalau Tapi asik juga tuh kalau sumpah makan emang ibarat katanya ini kan fenomena nih. Bener. Ya, Bang Adi. Artinya apa? Yang namanya istilahnya kalau sumpah makan ada yang mau ngelamar putra. Nah, oke. Pengen dapat bibitannya itu. Ha-ha. Nah itu kan berarti kan istilahnya Telurnya. melamar itu. Oh iya. Ya kalau mau Ada persyaratannya nggak? Biar masyarakat tahu nih apa nih persyaratannya satu. Alah nggak ada lah. Hah? Nggak ada lah, udahlah. Nggak ada. Nggak ada lah. Berarti kalau besok seluruh Indonesia orang datang mau Wah, istilahnya dapat- jangan. Jangan, maksudnya gini. Ntar gempor itu si Anuan itu. Ya nggak, Yuni. putra. Hah? Yuni ngeluarkan telurnya gempor nanti. Iya, yang ngawinin juga gempor. Iya nggak? Kayaknya Putra bakal tetap stay cool lah dia. Oh, stay cool. Tapi begini ya, terkadang Bajunya bagus ya Pak ya? bajunya apa nih? Iya, bagus. Ini kayak Anuan nih, Oke. Lanjut Pak. kayak ulas sanca. Hijau ya, oke. Iya kan hijau-hijau nih, temanya hijau-hijau semua. Iya benar. Hijau adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Lambang kehidupan. Betul sekali. Semuanya kita makan dari yang hijau-hijau. Benar. Kayak kambing. Tapi Lanjut, itu, Pak. artinya istilahnya yang tadi dibilang, ini kan bicara tentang fenomena si Putra ini. Ya. Putra ini kan memang kalau saya lihat ya di TikToknya tuh luar biasa itu. Sampai berapa yang nonton? 55 juta. 55 juta. 55 juta orang. Masya Allah luar biasa, tepuk tangan. Itu sebenarnya dalam hati atau ketika konten itu tentunya udah lihat nih kan sebelum diupload itu. Yakin itu kalau memang itu mau akan terjadi sesuatu atau sebelumnya sudah punya firasat
Oh, nggak ada Pak, nggak ada sama sekali. Jadi saya gini, sebenarnya itu saya kan mau buat konten bahas tentang keluarga yang lupa sama keluarga yang miskin, gitu. Kalau yang kaya di sanjung-sanjung itu kan gitu tuh kontennya sebenarnya. Iya, iya. Lagi mau makan, lagi mau mulai, itu maghrib jam 6, pasang tripod di belakang rumah. Putra lewat, dang, gitu. Itu di menit ke paling berapa lah? Menit ke 6 detik atau 8 detik atau belum sampai setengah menit itu. Belum kejadian sampai itu. setengah Jadi menit, ya udah. Dan itu panjang Pak sebenarnya karena aku kulanjutkan marahnya belum Lanjut. puas aku. Ya, belum puas. Belum puas karena tripod ditendang Putra dan tebanting HP pecah HP gitu. pecah. Iya, terus itu yang iPhone apa yang mana itu? iPhone, Oh, Pak. yang iPhone. Iya, pecah begitu. Gitu, ya. pecah. Jadi terusannya tapi pecah luar ya, Pak. Jadi masih bisa diganti. Iya. Nah, itu kayak gitu. Jadi ya udah aku potong yang segitunya aja gitu. Ya mikirnya ya alah paling ya sama lah kayak video yang lain kayak gitu. Nggak ada ekspektasi bakal meledak, bakal rame, bakal geger kayak gini itu nggak ada Iya, sama sekali. artinya kan ketika bikin konten itu kan istilahnya awal-awalnya seperti apa sih itu? Kok bisa sampai akhirnya Bang Adi ini gua harus beli HP terus gua konten itu awalnya gimana? Nah, jadi sebenarnya Pak, saya itu sudah ada kepikiran. Ada kepikiran sejak saya di usia 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun, ini kan 31, berarti setahun yang lalu. Setahun yang lalu Bener. sudah ada kepikiran. Kepikiran bakal buat konten kayak gitu. Kenapa tuh bisa begitu? Karena saya kan anak seni Pak. Saya kan anak teater. Oh, teater. MC juga. Jadi MC pengen tahu bakat ini sampai mana gitu. Polnya itu sampai mana gitu. Polnya sampai mana? Pengen tahu gitu. Cuman kan kalau kita pakai, maksudnya kalau bukan HP yang proper kan agak pecah-pecah ya kan, goyang-goyang segala macam nggak bagus lah gitu. Kenapa harus konten? Bentar Pak, ini lagi mau ceritain bentar. Ya. Nah akhirnya di bulan akhirnya di bulan 5 itu ada uang Ya. sekian dan kemudian beli iPhone. Beli iPhone. Nah, uangnya dari mana tuh? Uangnya dari kerja Pak, peras keringat. Peras keringat. Jadi tempel ban. Jadi memang sudah diniatkan itu kerja mau beli HP mau konten. Bener kayak gitu. Nah kemudian tapi juga kontennya belum tahu konten apa. Konten apa? Konten apa? Nah itu akhirnya handphone aku ajak bicara. Jadi aku tuh biasa Pak, semua barang itu aku ajak bicara. Oh gitu. Iya jadi aku bicara, handphone lo mahal 16 juta gila aku kayak gitu. Yuk sekarang pokoknya kalau sudah berduit, kita cari duit cemana ceritanya aku kayak gitu. Nah itu tuh. Mbak. Woi, buat anak muda Kaget kalau heran, lu kaget. Hah? Suara kuat ini lebih kuat lagi Betawi heran. Ampun deh nengoknya. Tepuk tangan untuk kita tepuk semuanya. tangan. Diam-diam baik kalian. Nih, gua mau kasih tahu ya buat anak-anak muda semua. Kalau lu punya HP, jangan didiemin aja. Bener. Ya enggak? Manfaatin. Dan harus jadi duit. Nah, Lu minta HP sama orang tua buat rebahan doang. Ya enggak? scroll Stok TikTok. TikTok segala macem. Jadiin duit nih kayak abang kita. Ini contoh yang benar. Ya. Ya nggak, Bang? Bener. Nah, kasih tahu sama yang muda-muda. Mana nih, Bang? Kasih tahu. Oh, yang muda woi. Nah, ya udah. Nah, jadi udah dibeli, udah mulai ngonten. Itu Pak, walaupun saya orang teater ataupun MC, masih gemeter Pak di depan kamera. Oh, masih gemeter. Masih. Kenapa itu gemeter? Gini Pak, jadi ya namanya MC ya Pak ya. Iya. Baru terusannya kan kayak ada sok-sokan lah di depan. Maksudnya kalau kita di depan acara kan kita berjas, berapa. Sedangkan Iya, aku berjas. kepikiran, ya udah aku kontenku kayak di rumah. Aku di rumah kayak gini Pak. Oh, begini apa Bangun adanya. tidur segala macam, ya udah kayak gini Apa gitu. adanya. Jadi terusnya aku mikir kalau sempat nanti ini konten ini besar, aku harus nyaman sama karakternya. Awalnya kan Sama ada karakternya. teman katanya, ayo dong, maaf ya banci-bancian, pakai Oh, wig, iya. pakai ini, pakai itu, gitu kan, nelon gas atau Nelon apa gas, kayak ya, gitu. Aku nggak mau Pak, maksudnya ya udah inilah aku gitu. Jadi cara Joko adalah seperti ini. Jadi memang kupikirin Pak kayak gitu. Nah kemudian itu mulai bulan 5 loh Pak. Bulan 5. Bulan 5 kemarin. Bulan 5 kemarin. Mei. Masih kemarin ya. Mei, Juni, Juli, Agustus meledak itu. Meledak itu Agustus. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Yuk. Biar nampak kerja, yuk, tepuk tangan, yuk. Ya, nah, jadi gua kasih tahu juga nih, yang namanya kita kalau mau ngonten udah apa adanya ya Iya, nggak? bener. Ini kadang-kadang mau ngonten beli ini, beli ono, Iya. ya enggak? Terus juga harus begini, harus ini, harus Iya. ke kafe ini, harus ke ini, harus Iya, estetik lah, iya. harus artistik lah segala Iya, macam. iya. Ribet, kapan mau mulainya ya enggak? Iya, bener. Nih, abang kita udah salah satunya, biar kata aja pakai singlet doang, ya Jadi. enggak? Jadi. Tepuk tangan. Oke. Ya pada intinya apa yang maksudnya jangan jauh dari karakter kalian kayak gitu. Jangan Tapi kan bikin karakter susah.
Ya maksudnya kan kalau ya kalau memang kamu seorang pendiam dan introvert, ya udah cukup daily activity dengan caranya kalian kayak gitu. Orang kita itu udah capek Pak sama dunia ini ya kan. Iya, Jadi kita capek. buka TikTok itu pengen yang hiburan. Kalau memang hiburan, kalau memang sedih dan membuat kita terinspirasi ya udah itu aja gitu. Jangan apa namanya kalau orang apa wannabe, jangan wannabe Pak. Ya, jangan wannabe, Gitu. Bapak nggak bisa jadi saya nggak bisa jadi Bapak. Betul sekali. Gitu. Nah, itulah karakteristik. Karakteristik itu Ya. tadi. Ya artinya untuk teman-teman yang baru-baru ngonten Nah. semuanya mohon maaf ya. Kalau kita lihat kan itu ada juga beberapa TikToker Pak, mohon maaf ya. Dia itu tinggal di gubuk-gubuk yang mohon maaf ya, maksudnya yang sangat-sangat tidak layak. Tapi dianya tuh pede ngonten dan akhirnya ya FYP juga. FYP juga. Ada orang yang memang karakternya marah-marah ya FYP. Pokoknya intinya sekarang itu algoritma di TikTok ataupun di media sosial itu bahkan netizen kita itu dia suka yang otentik kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau mulai konten, mulai mau jadi konten kreator ya to be you gitu. Jangan jadi orang lain, jangan jadi siapa-siapa. Jadi ketika nanti udah nyampe di TV, udah nyampe di maksudnya udah meledak kayak nah itu kita udah nyaman aja gitu. Jadi kita nggak ada yang fake kayak gitu. Jadi kalau semua makan konten itu apa adanya aja. Apa adanya kayak gitu. Apa adanya, yang penting istilahnya ku tahu yang kau mau. Iya. Gitu dulu kan. Asik. Jadi yang dimaukan oleh audiens itu seperti apa Iya, gitu. Iya. Oke Bang Adi. Iya. Ini kan ngomong-ngomong nih. Orang dari Sabang sampai Merauke kan. Iya. Udah ngeliat Bang Adi semua nih. Oke. Nah, itu sebenarnya kita pengen tahu nih. Iya. Ya nggak? Bang Adi ini sebenarnya aslinya dari mana sih? Nah, kalau aku itu aslinya dari Siantar. Oh, Siantar. Siantar itu di Sumatera Utara, di Medan. Nah, itu aku dari umur 0 tahun. Dari Brojol, Dari Brojol, itu di iya. situ. Nah, kemudian sampai di usia 17 tahun pas tamat SMA. Jadi dari tamat SMA itu sampai sekarang aku udah nggak pernah di rumah. Jadi merantau. Kayak gitu. Jadi dari kecil itu sebenarnya udah ada bakat seni atau memang nggak sebenarnya lahir dari keluarga gimana sih? Aku keluar bapak itu cuman seorang supir, Bapak seorang supir. Bapak seorang supir, mama itu cuma seorang tahu nggak sih kalau orang Jakarta. Jadi Bang, jadi Pak, jadi ada kalau di Bang desa. aja, Bang aja. Iya Bang, biar kesannya kita seumuran ya. Oke. Lah kan mudaan saya. Asik. Nah, jadi mama itu kerjanya adalah nyari padi yang sudah bekas. Jadi di kampung itu kan ada ngambil padi, ini padi nih. Iya, padi. Dia diambil sek baru prosesnya udah diambil sama yang punya Iya, padi. padinya Kan udah ada sisanya, itu diambil lagi sama mama. Buat apa itu? Buat makan, anaknya 8, Bang. Anaknya 8 dan kemudian jadi makanya alhamdulillahnya punya orang tua yang hard worker gitu. Kami nggak pernah namanya nggak makan nasi. Jadi mama itu nyari itu sendirian. Nah, di situ mama ngajarin sama kami bahwa kita itu tidak cukup pintar, tapi kita juga harus kerja keras, punya etos gitu-gitu. Jadi 8 keluarga. 8 keluarga. Anak yang keberapa Bang Adi? Aku anak ke-6. Anak ke-6, adikku ada 2. Dan dulu zamannya SD itu kami itu uang jajan cuma Rp1.000. Rp1.000. Rp1.000 itu dibagi 300 ada yang 400. Nanti 400 ini nggak digantian gitu. Diputer. Nah, di situ itu memang dari 8 itu yang paling aneh itu aku. Karena yang lainnya itu ya layaknya manusia pada umumnya. Pada umumnya ya. Bernapas, makan, gitu-gitu aja lah pokoknya kan. Kayak kamu Jair. Gitu ya. Jair gini dulu. Ya, gitu Iya. makan. Kan lele lebih tepatnya kan. Bekumis gini. Kalau ente apa gabus? Kalau ente perawakan gabus. Aku gabus. Haruan, Aku bisa ke lumpur, bisa kemana, Nah, bisa kemana gitu. Iya. Jadi pada waktu itu kecil itu ya. Pernah nggak ada pengalaman waktu kecil itu apa ya? Ini jangan sedih-sedih ah. Hah? Oh, nggak apa-apa biar naik ya. Oke, yuk, lanjut Bang. Nah itu. Dari kecil itu ceritanya ibarat katanya kan ibu dalam keadaan seperti itu. Benar. Dan susah. Nah terus ketika kecil itu apa ada sesuatu nggak yang dinilai oleh Bang Adi ini gua harus maju? Jadi gini, jadi masa kecil kami itu kan kalau anak-anak pada umumnya kan main. Segala macam. Jadi aku itu dari kecil lah, nggak tahu dari umur 4 tahunan itu udah kayak harus angon kambing, angon sapi, yang punya orang kita pelihara, kemudian nanti dapat hasilnya yang gitu-gitu loh Bang. Jadi memang mama itu selalu ngajarin kami itu tadi kerja keras, kayak gitu. Kayak mama juga kan ngurusi ladangnya orang gitu-gitu. Nah, kemudian suatu ketika itu titiknya itu kalau sekarang masih ingat itu nonton Avi.
Nonton Afi. Ingat ya Afi, zaman-zaman kita muda dulu, kecil-kecil ada ya, menuju puncak gemilang cahaya, ingat ya gitu. Nah, itu nonton itu kan tiap malam nonton itu. Dan kemudian pada waktu itu pengen banget pokoknya jadi Afi, jadi salah satu penyanyi peserta di Afi karena itu kan menceritakan orang desa ke TV dengan segala dramanya itu kan gitu kan Bang kalau acara-acara kayak gitu. Nah, itu sampai nulis di lemari belajar. Suatu hari nanti aku harus jadi akademia. Otaknya pada saat itu adalah intinya masuk TV kayak gitu. Nah, kemudian ya nggak tahu seiring berjalannya waktu dengar radio, suka pengen jadi penyiar radio gitu-gitu. Terus mulai SMA itu udah mulai ikut-ikut siaran radio gitu-gitu. Iya. Kemudian berarti itu memang selalu eksis ya. Iya, pada intinya kayak gitu. Nah, kemudian pokoknya dibilang aneh sendiri di keluarga itu karena pada saat itu ada kursus bahasa Inggris di SD kami. SD kampung tiba-tiba buka les bahasa Inggris. Mantep itu. Aku nangis. Pokoknya aku harus les bahasa Inggris. Harus bahasa Inggris, harus les tuh. Gitu, harus les. Jadi sekian banyak anak itu yang dileskan bahasa Inggris cuma aku. Aku sampai kejang-kejang demi minta bahasa Inggris. Minta bahasa Inggris sampai segitunya tuh. Sampai segitunya. Pokoknya intinya aku pada waktu itu apa? Mama bilang apa pada waktu itu? Kalau mama sendiri sih waktu itu dia nggak respon ya karena dia kan mohon maaf dia kan maksudnya bukan orang yang tahu pelajaran, maksudnya yang tahu sekolah gitu. Tapi bapak itu ngomongnya kayak gini, Adi kalau kamu nanti mau, ini ya. Nah, Adi kalau kamu mau mengalahkan dunia di zamanmu nanti, kuasai dua, bahasa Inggris dan komputer. Benar. Kayak bukan. Benar, itu terjadi kayak gitu. Nah, tapi bapak itu apa namanya mensupport gitu ya? Mensupport. Kalau bapak dia karakternya, jadi karakterku ini itu betul-betul kombinasi dua sperma bapak dan ibu yang betul-betul sempurna. Menjadi satu di embrio. Kayak gitu. Jadi kalau bapak itu visioner. Maksudnya mikir ke depan gini. Nah, kalau mama itu orangnya pekerja keras, pantang menyerah yang gitu-gitu. Apa arti seorang mama buat Adi Sudibyo? Wah, luar biasa Bang. Mama udah meninggal. Oh, udah meninggal. Udah meninggal dan sekarang itu menjadi sedih kayak gini nih males ah. Nah, jadi tahun umur 30 itulah menjadi titik balik seorang Adi Sudirja. Mama meninggal dan bapak udah meninggal di 2019 dan mama itu meninggal di 2021. Sakit atau apa? Sakit cuma kena duri. Kemudian kena durinya hari Senin, kemudian meninggalnya di hari Sabtu kayak gitu. Nah, pada waktu itu aku langsung ingat, Bang. Jadi mama itu pernah ngomong zaman-zaman kecil itu pernah ngomong ini kan aku merantau terus nih. Pada waktu itu mama pernah ngomong waktu kecil, Adi, kalau nanti mama udah nggak ada, yang ngurus jenazah mama kamu. Dia pernah ngomong waktu kecil, kalau nggak salah kalau sempat SD, apa kelas 3 SD, apa kelas 5, kurang lebih masih SD. Aku ingat dan kemudian, aku masih di Jambi, mama di Medan, aku pulang langsung. Dari aku masuk rumah sakit, kamarnya mama kan dirawat di rumah sakit, aku nggak pernah keluar Bang. Sampai akhirnya mama menghembuskan napas terakhir. Dan pada saat itu, aku masih lucu dan serunya itu, bukan seru ya, maksudnya pada waktu itu, Mak, ayo kita sholat kayak gitu. Waktu mama sakit. Sakit dengan keadaan ya kalau kita namanya lagi berjuang ya sesak gitu. Nah, ayo kita sholat. Dia nganggu sholat. Jadi itu hari Jumat inget. Ini baru cerita di sini nih. Nah, itu hari Jumat. Itu hari Jumat. Beliau itu sesak. Kemudian hari Jumat sampai sore Jumat sampai malam Jumat. Sampai malam Sabtu. Sampai pagi Sabtu. Nah, kemudian di Jumat itu anak yang terakhir kali disebut itu adalah aku. Jadi dia buka mata di jam 12 hari Jumat dan pada waktu itu dia ngomong, Adi, kata gitu. Iya mak gitu. Karena memang aku nggak ninggalin sama sekali. Jadi selalu istilahnya merawat dan selalu mendampingi karena selalu berada di sisinya. Selalu di sampingnya. Nah, kemudian akhirnya di Sabtu pagi itu jam 10 setelah udah berjuang satu malaman itu, Sabtu pagi jam 10, udahlah kita bawa aja ke rumah. Karena mama itu paling takut sama rumah sakit. Rumah sakit. Dia bawa rumah sakit aja nggak mau. Nggak mau. Nah, akhirnya kami bawa pulang, sholat asar Bang. Sholat asar, bawa pulang di rumah sholat asar. Enggak, siang tadi, siang Sabtu kami bawa pulang. Itu sepanjang jalan udah nangis mangku mama kan. Nah, kemudian, waduh, mau nangis. udah kejedut. Nah, jadi itu tuh
Asar bang, abang orang tuanya masih ada? Dua-duanya udah kagak. Oke, nah pada waktu itu asar itu tuh nyolatkan terakhir, ngajak sholat gitu. Jadi, mak, ayo kita sholat, iya gitu. Dan itu dari awal sampai akhir itu betul-betul nangis. Kayaknya ini aku terakhir deh ngimamin mama aku kayak gitu. Dan terakhir dan mau maghrib. Lagi ajan-ajan, lagi segala macam, mak kita sholat ya gitu. Iya katanya gitu kan. Gini dia ngangguk, udah nggak ada lagi kata-kata. Dia ngangguk dan aku ngambil air wudhu di belakang. Ngambil air wudhu di belakang, nyampe di ruangan depan, dia udah ngangkat takbir. Allahu Akbar, dia pas naik, pas itu lagi berjalan kayak gitu. Seorang anak laki-laki yang katanya harus ngerawat ibunya, yang harus menjaga ibunya, dan sekarang ibu-ibu sekuat itu loh bang. Dia dari kecil itu ditinggalkan sama mama bapaknya. Mama itu ditinggalkan sama bapaknya masih usia belum 40 hari. Dan pada saat itu ibu bapaknya masih hidup sampai sekarang. Dan ibu bapaknya itu ada di situ, anak-anaknya semua ada di situ. Dan semuanya ngumpul dan semuanya melepas kepergian dia. Dan aku bangganya sama dia itu, dia sekuat itu jadi seorang manusia ngurusi kami 8. Dia berjuang sampai nyari padi-padi yang kayak gitu. Nah udah akhirnya aku ngajak sama teman-teman, ayo sama saudara yang lain, ayo kita tadi kan mau sholat, ayo kita sholat dulu gitu. Habis sholat baru dikemasi mama, besok paginya kami mandikan, kemudian sampai bawa ke makam dan kemudian ngazan. Itu semua Bang Hadi semua yang ngajankan ke bawah. Aku ngajankan ke bawah. Ngajanin di bawah. Dan disitulah titik balik seorang Hadi Sudirja bang. Jadi aku sama dunia itu udah nggak yang gimana-gimana. Udah ngerasain ibuku yang sekuat itu aja. Jadi betul-betul kuat banget ibu itu bang. Betul-betul pekerja keras dan luar biasa. Itu aja dianya kalah sama dunia, artinya dia nggak bertahan kan bang, kayak gitu. Akhirnya dia juga meninggalkan dunia gitu. Jadi betul-betul udah nggak ada lagi orientasi dunia, duit. Baru terusannya untung. Aku udah nggak itu bang, di umur 30 tahun itu. Ada penyesalan nggak ketika itu? Penyesalannya itu adalah ngapa kok dia tuh pengen umroh. Dia tuh pengen umroh dan aku belum membawa ke umroh kayak itu. Dia tuh pengen banget umroh, dan aku udah tanya sama beberapa ustadz, katanya dia bisa. Kan ini kan sekarang udah banyak duit ya kan, kayak gitu udah sukses. Nah itu boleh dihajikan katanya kayak gitu. Insya Allah. Jadi itulah bang yang membuat titik balik seorang Hadi Sudirja. Pada saat itu aku udah nggak memandang dunia lagi. Artinya udah deh saatnya saatnya memikirkan kedepannya seperti apa gitu. Itu di usia yang 30 tahun dan kemudian arti sebuah mama itu apa? Wah luar biasa bang, luar biasa. Kalau mama itu luar biasa, dia itu pernah bang, waktu aku les bahasa Inggris tuh kawanku tuh anak-anak orang kaya semua. Itu ada orang kaya semua. Mama itu pulang dari ladang, dia itu bawa apa namanya, bak bakul. Abang tahu bakul kan? Bak bakul yang isinya kacang segala macam. Dia tuh lewat depan sekolahku. Dia tuh lewat depan lesku. Baru dipanggil, Adi sini katanya kayak gitu. Aku dikasih 200 perak. 200 perak, ingat gambar wayang dulu. Yeah. Yang 200 perak itu aku dipanggil. Adi sini katanya kayak gitu. Dikasih uang itu. Itu aku ingat sampai sekarang. Jadi banyak hal-hal lain yang dibuat sama dia kayak gitu untuk anaknya, supaya anaknya itu maju. Dan aku tuh selalu jadi permintaanku cuma satu sekarang sama Tuhan bang. Seandainya aku nanti mati, ya Allah, apapun yang Engkau beri sama aku cuma pengen aku disambut sama kedua orang tuaku di sana nanti. Karena mama itu, aku kan merantau bang, dari SMA, tamat SMA tadi kan merantau. Itu kalau aku pulang, itu mama itu mau lagi ngapain pun, dalam keadaan apapun aku pulang, dalam keadaan aku susah, dalam keadaan aku lagi berlimpah, itu dia selalu tegak ngejer ke depan ke teras. Adi anakku katanya gitu. Jadi aku sekarang itu udah gak mau pulang karena udah gak ada lagi nyambut aku. Dan makanya aku lama di Jambi. Dan aku gak nyangka, aku berharapnya kalau besok ajalku udah tiba, aku kan ke alamnya kan, ke alam barzah kan. Aku tuh hanya pengen disambut sama mereka. Kalau saat ini Mama hadir di sini, apa yang mau dikatakan? Mama bangga bang,
Bapak bangga karena dia tahu bakatku kayak gimana. Karena aku tuh anak yang beda sama yang lainnya. Makanya kemarin waktu aku pertama kali masuk TV itu saudara semua keluarga itu nangis semua karena mereka tahu aku kayak gimana. Kalau sekarang itu kan banyak tuh Bang endorsement segala macam. Semuanya intinya nggak ada lagi tujuan apapun. Orang kan ada tuh nanya di TV kemarin tuh nanya mau beli mobil, mau beli rumah, enggak itu nanti dulu. Aku pengen jadi aku dikasih tanah sama mama. Aku dikasih tanah sama mama itu jadi nangis-nangis acara kita. Aku dikasih tanah sama mama itu Bang, dan aku kayaknya nggak bakal tinggal di situ. Dikasih tanah sama mama di Jambi, ya tanah bagi-bagilah warisan yang di Medan dibelikan di Jambi dibagi sama anak-anaknya. Dan itu rencana mau aku bangunkan musola untuk mama kayak gitu, mama bapak Luar kayak biasa. gitu. Jadi aku nggak mau ngambil rumah itu. Luar tanah biasa. itu. Karena gini Bang, aku nggak tahu amalan mana yang nolong mama bapak aku nggak tahu. Iya. Aku nggak tahu amalan mana yang nolong mama bapakku, aku nggak tahu. Jadi minimal ada yang kubuat untuk mereka kayak gitu. Mereka udah buat aku kayak gini soalnya. Jadi percaya tidak bahwa doa orang tua yang berdasarkan dari keriduannya membuat anaknya bisa sukses, percaya? Percaya sekali. Percaya Dan sekali. Bang Adi yang mengalaminya. Mengalami sekali. Sama. Saya juga sama Bang. Saya sukses begini semuanya lantaran ridho orang tua. Alhamdulillah. Dan juga lantaran doa orang tua. Iya. Di dunia ini tidak ada yang bisa meridhoi kita untuk sukses kalau bukan orang tua. Oh ya, benar. Jadi memang apa yang Abang alami, yaitu semua kesuksesan. Semua anak pasti kalau kita minta doa sama orang tua, semua didoain. Semua didoakan. Tapi yang bisa sampai ridho dalam hati, Iya. itu Iya, yang itulah. bisa menaikkan kita derajat kita. Insya Allah. Jadi makanya Bang, aku viral kayak gini tuh, aku nggak mau viralnya itu viral kacangan. Iya. Aku viralnya itu harus bawa manfaat, bawa dampak, menginspirasi banyak orang kayak gitu. Iya. Aku nggak mau lah Bang, kita mati sia-sia, mati dikenal orang banyolan nggak jelas kayak gitu. Jadi aku sekarang itu hanya pengen bagaimana aku jadi manfaat untuk orang lain kayak gitu. Ya, tepuk tangan. Sorry jadi sedih ya. Ya. Karena kalau udah bahas orang tua itu udahlah, itu puncak udah segala macam nggak ngerti lagi. Nah, gua kasih tahu nih buat yang muda-muda nih ya. Lu kalau punya orang tua jangan lu sia-siain. Ya, benar. Ya, karena apa? Kalau orang tua lu sia-siain maka sia-sia hidup lu. Ya, setuju. Ya. Kalau lu wisata orang tua masih ada, lu minta doanya, lu minta ridhonya, lu minta ikhlasnya. Karena apa? Disitulah semua apapun kalau orang tua udah minta, orang tua udah wisata dari hati doain kita, lu kaya. Benar. Lu sukses. Iya. Yo selamat. Belum selamat juga. Ini yang benar nih, wisata yang dibilang sama Bang Adi Sudirja. Tepuk tangan buat Bang Adi Sudirja. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi kita luar biasa Bang Adi. Iya. Ini saya rasa ini perlu didengar oleh semua anak muda saat Iya, ini. iya. Jadi Bang Adi ini salah satu orang yang berjuang. Iya. Semua didasarkan perjuangan itu dari mengurusin mama. Iya. Sampai istirahat sakitnya, sampai matinya, Iya. sampai di kuburannya diajanin juga. Iya. Puas nggak itu? Puas, karena memang itu pesannya beliau. Itu pesannya beliau waktu kecil. Jadi ada temennya yang udah meninggal duluan dan diurusi sama anaknya. Itu beliau memang berpesan banget. Berpesan seperti Berpesan pokoknya, Adi, besok yang ngurusi mama itu kamu, katanya kayak gitu. Ya, Itu anak lanang gitu. Anak lanang ya. Jadi jangan sampai ini buat yang muda-muda ada penyesalan. Iya. Ketika orang tua masih hidup, Bener. bagaimana? Dibahagiakan. Ketika orang tua masih hidup, tolong kalian bahagiakan, kalian senangkan. Karena ketika orang tua udah mati, runtuh dunia Runtuh ini. semuanya dan hilang Hilang semuanya. semuanya gitu. Tidak ada lagi yang kita bisa perbuat karena yang Iya. ada adalah penyesalan. Iya, bener. Kalau masih ada orang tua, tolong bahagiakan. Kalau misalnya belum bisa ngasih, minimal jangan buat masalah. Jangan buat buat kecewa, jangan buat nangis. Karena kalau orang tua kalian udah nggak ada, aduh, nggak bisa ngomong, bener, nggak bisa ngomong. Tuh. Ada kata-kata bijak seperti ini. Ratukanlah ibumu agar rezekimu menjadi seperti raja. Ratukanlah ibumu Agar rezekimu seperti raja. agar rezekimu seperti raja. Iya. Tepuk tangan. Ini baru mantap. Begitu, Bang. Nah,
ketika Bang Adi ini sebelum jadi konten kreator ini, sebelum awal mulanya tuh kerjanya apa? Nah, jadi awal mulanya itu di tahun 2009 itu lah mau Lulus sekolah. terus sekolah kan nggak kuliah kan. Nggak kuliah, Ya, ya. itu jadi itu kerja di resto gitu-gitu kerja di di Parapat resto. di Danau Toba. Iya, Parapat. Nah, itu kerja di resto. Kemudian wah, ini bisa panjang Bang, bisa besok kita siapnya kalau nyeritain ini. Iya. Jadi aku tuh juga Dikit aja. Nah, pokoknya intinya kerja di resto dan itu ngerasain dilempar kuali, dilempar sutil, pokoknya titik, pokoknya kerjaan yang luar biasa lah kayak gitu. Nyuci piring loh Bang. Nyuci piring itu bukan piring sepiring 2 piring. Setiap pagi itu aku harus mencuci sebanyak 52 ember anti pecah Semuanya piring sendirian. sendirian. Itu nyuci jam 6, itu jam 6 pagi, itu selesainya nanti jam 2 siang. Oh, jam 6 pagi selesainya sampai jam 2 Jam 2 siang siang, itu. ya segitu banyak. Nyuci piring. Nyuci piring, kayak gitu. Pantas badannya ini tangan. Tidak hanya itu, kemudian selesai kerja dari situ, tapi alhamdulillah karena mungkin aku kayak gini orangnya, bos itu suka, sayang dan lain-lain, diangkat jadi bartender, diajari. Jadi bartender, karena istilahnya saking tekunnya ya. Ya mungkin ya kan penilaian orang dan kemudian diangkat lagi jadi kasir. Nah, karena mungkin pencapaian kita cepet, jadi banyak teman yang nggak suka itu sampai dilempar kuali sampai segala macam gitu-gitu. Selesai itu di situ. Kemudian akhirnya dapat kerjaan lagi di kafe dekat-dekat situ juga. Nah, di situ terusannya aku tuh kenal sama orang Rusia. Di sana kan banyak bule. Betul. Nah, orang Rusia itu bilang, "Di, kamu pinter, kenapa kamu nggak kuliah? Sayang," katanya gitu. Ya udah, sekarang gini, kamu aku biayain kuliahmu, tapi kamu harus kuliah ke Medan, katanya kayak gitu. Izin dong sama bos yang di kafe ini sama tadi, kafe, mau kuliah. Akhirnya rupanya bos yang di kafe ini punya kakak, mak tua, ya. mak tua manggilnya, mak D, Bude, ya. Bude. Akhirnya suruh, ya udah kamu ke rumah Bude aja, gitu. Dan Bude ini alhamdulillahnya kan beda keyakinan kayak gitu dari kita, gitu. Nah, kemudian singkat cerita, mak tua ini tadi ngajak untuk ke mingguan. Gitu. Jadi kan aku kan nggak bisa kan kayak gitu. Akhirnya ya keluar dari rumah itu juga dengan keadaan uang tidak ada, ya berjalan-jalan itu jalan kaki berkilo-kilo dan kemudian dapat kerjaan di salah satu restoran Thailand. Itu kan tadi udah bartender kan Bang? Nah, dapat dapat kerjaan di restoran Thailand. Di situ. Nah, kemudian alhamdulillah agak bagus tuh. Setahun kerja di situ. Nah, kemudian kokinya di situ itu ngajak untuk kerja di Aceh. Oh gitu. Kopinya ngajak kerja di Aceh. Nah, kemudian akhirnya kerja di Aceh kayak gitu. Kerja di Aceh, kemudian pada saat itu kan darah muda. Nah, darah yang para remaja. Suaranya bagus, Bang. Yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. KDI berapa sih? KDI tahun berapa sih, Bapak? Tepuk tangan dong. Kaku banget. Nah, jadi pindah ke Aceh, ketepatan di situ masih darah muda, jadi konflik sama teman. Konflik lagi sama teman tuh. Teman itu ngomong gini, "Aladi," gitu. Nah, itu kan aku disayang tuh sama bos. Sama sayang nih, Bos. Sama saya sama bos. Konflik sama teman tuh. Konflik sama teman dan dibilang sama dia gitu, "Aladi, kok kalau nggak gara-gara aku kok nggak bisa kerja di sini," katanya gitu. Oke, sering detik tuh ini gitu. juga aku angkat kaki. Angkat kaki lah ya dong. Kemudian ada tawaran di Sabang. Jadi dari Lok Sumawe ke Sabang itu 6 jam, Bang. Nyebrang lagi kan? Nyebrang lagi. Nah, sampai sana ini seru ceritanya. Sampai sana, aku itu udah ke sorean, udah nggak ada lagi penyeberangan. Dan pada waktu itu ada supir busnya kan, udah kamu tinggal di tempatku aja, katanya gitu. Akhirnya aku tinggal di tempatnya dia, itu hanya bilik-bilik 1x1 Bang. Kayak gitu, dari papan-papan ke supir-supir, tempat istirahat supir-supir, di terminal-terminal. Nah, akhirnya aku di situ, dan kemudian besok paginya selesai sarapan, aku diantarlah ke pelabuhan. Mikirnya Sabang ini kayak Bali, jalannya rata, apa-apa deket. Sabang ini Bang, jalannya gini. Pegunungan, kelok, naik turun. Dan aku jalan kaki ke situ semua. Sepanjang jalan apa yang terbenak harus sukses. Sepanjang jalan? Itu aja, kayak gitu. Jadi afirmasinya kayak gitu. Afirmasi seperti itu. Nah, tapi alhamdulillahnya di situ aku tidak dapat kerjaan.
Itu bertahan seminggu di situ, ya sempat kayak tidur di masjid, itu udah biasa. Jadi Terlunta. Adi Sudirja sempat tidur di Jadi mana-mana juga. Jadi gelandangan. Jadi gelandangan. Di Jakarta ini aku pernah tidur dari pos Monas 1, Monas 2, Monas 3 gitu. Itu kan ada 4 tuh. Utara, selatan, segala macam. Iya, Itu udah aku pintu barat tidurin gitu. semuanya keliling. Tidur di depan toko-toko udah pernah. Tunggu dulu, bentar dulu. Nah, seru Bang. Nah, akhirnya di Sabang terlunta-lunta, dang, pokoknya terlunta-lunta intinya. Udah luar biasa lah. Nah, suatu ketika itu malam-malam, aku udah gini, udah deh aku nyerah. Saatnya pulang ke Medan lagi. Nyerah. Aku cuma punya Pada waktu itu sudah nyampe titik terakhir tuh. Iya. Nyerah. Di Sabang udah nyerah. Aku Lalu pemikirannya apa pemikiran pada waktu pulang ke Medan dengan kaki. Pulang ke Medan dengan kaki. Kan nggak punya uang sama sekali Bang. Jadi pulang ke Medan dengan kaki aja. Pada waktu itu tidak punya uang ya sama nggak? sekali. Sama sekali. Oke, jalan lagi. Nggak tahu itu seberapa lama, berapa jauh nggak ngerti. Setengah 10 pagi. Sampai setengah 10 Setengah pagi. 10 pagi ada sebuah bus yang berhenti dan Adi kata gitu. Oh gitu. Dan itu adalah supir yang nolong aku. Dan itulah supir namanya Bang Dede. Nah, ini untuk teman-teman kalau tahu namanya Bang Dede, orang Aceh, dia orang supir, aku pengen banget ketemu sama dia. Ya, buat Bang Dede, orang Aceh yang kerjanya driver, supir. Ya. Yang pernah tahu cerita ini. Yang pernah tahu cerita ini ditunggu sama Bang Adi. Siap, betul. Ya. Aku betul-betul pengen banget ketemu sama Buat dia. pemirsa semua nih, Share semuanya ya. Bang Adi sedang istilahnya berbuat kebaikan nih. Iya, terima buat kasih. yang mau terima kasih nih. Kalau ada yang namanya Bang Ade ya. Dede. Bang Dede. Nah, driver ke Aceh, segera hubungin Bang Adi. Oke. Iya. Nah, kemudian ditolong sama dia, ya udah akhirnya dia bawa ke tempat kerjaku yang tadi gitu. Dia langsung dipeluk, aku dipeluk. Kok ngapa nggak ke tempat abang? Kok ngapa nggak segala macam? Katanya di situ aku kurus kering, hitam segala macam gitu, hidup gitu. Nah, akhirnya setelah itu aku dibawa lagi tempat kerjaku karena memang aku ditungguin bosku karena itu 1 minggu aku kan. Oh iya, Keluar dari perjalanan situ, itu ya, keluar perjalanan dari itu situ 1 minggu. ya. Nah, kemudian itu semua kawan-kawan tuh pada dan temanku yang ngajak berantem tadi itu dipecat sama bos. Gitu gara-gara kau Adi jadi pergi gitu. Nah, itu bos langsung meluk, langsung segala macam, semua nangis. Ya. Udah dikerja di situ. Nah, kemudian 3 bulan kerja di situ aku diangkat menjadi asisten ketua DPR. Bapak ketua DPR karena itu gini, karena di situ itu kan coffee shop. Banyak pejabat ke situ. Di situ. Dan salah satunya pejabat ini ketua DPR ini suka sama mungkin entahlah nggak ngerti lah ya karena sama aku segala macam. Kau boleh mau nggak jadi asisten Bapak gitu. Oh gitu. Izin lah Bu sama bos, izin lah Pak sama bos. Izin bla 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 dikasih, ya udah akhirnya aku naik dong yang tadi jadi gembel terakhir naik mobil mewah nemenin bos ke sana sini gitu. Nah itu dan kemudian suatu ketika suatu malam kan di Aceh itu suka ada, mohon maaf ya, ada Petrus kan, ada penembak misterius. Nah itu bos itu ditembak oleh misterius itu tadi, penembak misterius baru itu mulai tadi. enakan sedikit, ikut jadi asistennya DPR, tiba-tiba musibah lagi. Ada itu. Nah kemudian bapak nelpon dari kampung, udah nak pulang, bahaya. Karena kan disiarkan di mana-mana waktu itu, bahaya gitu. Akhirnya pulang. Udah, kemudian disuruh ke Jambi. Kan ada keluarga di Jambi, jadi ya udah kamu ke Jambi aja. Udah ke Jambi. Ya udah, di situ mulai kayak kerja jadi penyiar radio, di wartawan, bla 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 bla. Kemudian di 2014 itu IO juga. Oh, ikut IO juga. Ikut IO juga, gitu-gitu. Nah, kemudian di 2016 kecelakaan kaki ini. Oh iya. Iya. Oh, kenapa? Kecelakaan kenapa? Aku kan naik motor. Aku naik motor ditabrak sama mobil. Gitu. Jadi ini patah sampai sini, ini patah, semua patah. Kayak gitu. Ada ini jahitan ini 90 lebih jahitan. 90 jahitan. Kantong darah ini sekitar 20 lebih. Kemudian pen ini entahlah banyak kayak gitu. Nah, kemudian udah selesai kecelakaan ini, alhamdulillah mulailah berjalan bertatih-tatih. Itu buka kafe kecil-kecilan. Oh, sempat buka kafe juga. Iya, masih ada sampai sekarang. Oh, masih ada. Itu jadi pendapatan utama. Oh, gitu. iya. Nah, kemudian baru tersanya ya udah ngemsi buka WO juga. Buka WO juga. Gitu. Dan kemudian nyampe ke sini. Sampai kemari. Tepuk tangan. Pada intinya
kita itu nggak tahu perjalanan hidup kita seperti apa. Yang terpenting adalah melakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Kalau kita memang lagi diuji dengan kemalangan, kesialan, kesulitan, ya udah afirmasinya itu yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, udah gitu aja. Selalu ibaratnya apapun yang kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang terbaik. Iya. Nah itulah yang saya bilang tadi. Ini ngomong-ngomong kita bicara isinya madu semua ini. Iya. Iya. Karena setiap kebaikan itu pasti ada keajaiban. Setiap kebaikan itu pasti ada keajaiban. Saya percaya itu karena kebaikan itu adalah Tuhan selalu menyertai bagi orang-orang yang baik. Benar Bang. Jadi makanya aku sampai di titik ini sendiri pun udah sebesar ini, makanya aku senang sama podcast ini. Isinya madu semua. Asik ya. Nah, itu juga pengennya yaitu cerita-ceritaku ini bisa menginspirasi orang di luar sana. Itu gitu. yang utama itu adalah karena orang jangan sampai melihat Adi Sudirja ini viralnya saja. Nggak Terus ada. orang melihat Adi Sudirja ini istilahnya panggil sana panggil sini segala macam istilahnya. Iya. Itunya saja kan. Iya. Nah, terkadang anak muda suka begitu tuh, Iya, melihat iya. sesuatu yang sudah jadinya saja. Iya, Tapi prosesnya Iya. nggak tidak pernah istilahnya mereka dapatkan. Benar. Padahal semuanya sukses itu buat siapa sih sebenarnya? Hak semua orang. Iya, benar. Asalkan orang itu mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Benar. Seperti benar. tadi Bang Adi istilahnya sudah sudah Jungkir banyak balik. jungkir balik. Jungkir Kalau balik. dijungkir balikin sama saya gimana tuh? Janganlah Bang, Jangan. udahlah, udah capek. Nah itu doanya di umur 30 tahun kemarin tuh gitu. Ya Allah, terima kasih udah capek ya Allah. Kayak gitu. Kalau besok seandainya ngikuti Bapak umurnya 63, ya kan like father like son lah ya, kayak gitu. Betul, Berarti aku tuh punya waktu sekitar 30 tahun lagi. Izinkan ya Allah, dalam usia 30 tahun ini aku hidup tenang, nggak ada masalah, nggak ada utang, nggak ada riba, nggak ada kreditan, nggak ada Iya. segala macam. Walaupun aku cuma makan ikan asin. Jadi nggak ada utang, iya sekarang udah nggak ada semuanya. nggak ada utang, nggak ada kreditan. Nggak ada kreditan, nggak ada riba. Aku iya Bang. Jadi semua itu kembalikan semua. Aku kembali. Ya aku sekarang kayak gitu. Jadi udah enak. Jadi makan ikan asin pun ya enak rasanya. Dan kemudian dengan tidak ada itu semuanya, jadi dan itu tadi Bang. Kalau aku punya dampak yang besar untuk orang, izinkan aku menjadi penyambung berkat. Oke, Iya. Bang Putra. Bang Adi. Oh, Bang Adi ya? Iya. Iya, Bang Adi pemirsa. Ini dari tadi kan kita ngobrol nih ya. Iya. Serak-serak begitu ya. Benar. Wislatanya ini kita ada satu minuman nih. Oh. Namanya madu hijau bok mari, Neng. Oke. Iya. Neng siapa namanya? Boto banget, Neng. Heeh. Oh, Neng Dara. Gemeteran darah. Gitu. Iya, Makasih darah. Oh, seger ya. Ini namanya madu hijau. Madu hijau. Manfaatnya apa, Pak? Ini manfaatnya salah satunya adalah untuk menjaga lambung kita nih. Oh. Jadi kan kalau istilahnya kita ini setiap hari makan apa segala macam nih. Benar. Nah dengan madu hijau ini istilahnya ini bisa meredakan gangguan lambung dan juga bisa mengatasi gangguan-gangguan yang lambung yang kronis. Oh gitu. Lambung yang sudah akut. Jadi kita tos dulu deh. Oke. Sukses selalu Bapak dan juga Amin. produk-produknya madu Amin. hijau. Amin. Ayo kita minum. Oke. Seger ya, enak ya. Rasanya ini warna hijau ini dari klorofil. Oh. Jadi di madu hijau ini yang menciptakan saya. Oh, Penemuannya juga saya yang membuat makalahnya semua. Wow. Jadi kalau ada madu hijau di luar dari itu palsu. Karena hak paten, hak ciptanya udah semua saya yang punya. Luar biasa. Boleh kita tepuk tangan semuanya. Sukses madu hijau. Madu hijau. Habis loh. Habis. Oke, kalau saya lihat tadi ini, saya rasa semuanya masyarakat semuanya sudah tahu tentang siapa sih Adi Sudirja dari Iya. mulai kecil perjalanan sampai saat ini. Begini, ini juga istilahnya menjadi banyak pertanyaan ini kan. Setelah viral ini, sebenarnya yang paling susah itu kan mempertahankannya. Benar. Nah, apa sih langkah Adi Sudirja ini untuk mempertahankan, artinya gini, supaya tetap FYP, Oke. supaya juga semuanya tetap mengikuti. Oke. Terkadang juga kan ada lagi tuh yang namanya ini FYP kan itu TikTok cepat tuh ya. Oke. Ntar ini ada ini. Oke. Itu bagaimana tuh? Kalau dari aku sendiri adalah aku tetap menjadi diriku Bang, dan kemudian aku selalu berpesan itu, bahkan di snap aku sering banget aku nyampaikan ke teman-teman itu, tolong ingatkan aku kalau aku sombong. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi orang yang jumawa, jadi kayak DM Instagram itu masih aku balesin semuanya. Oh gitu. Mereka kaget kok masih dibalesin kok segala macam. Kemudian kalau ada yang ngajak ketemu masih aku temuin kayak gitu. Jadi di maintain. Kayak gitu. Jadi memang aku nggak mau
Cuman ya nggak mau star syndrome. Star syndrome ya. Dan itu aku nggak mau kayak gitu. Itu kalau udah begitu gimana tuh kalau udah star syndrome tuh? Nggak tahu lah itu urut yang lain lah. Aku nggak mau bang, karena memang aku kan juga bukan dari siapa-siapa. Kemudian aku besar juga gara-gara netizen kayak Iya, gitu. benar. Jadi makanya pernah bang, itu hari pertama aku masuk TV itu nangis kejer. Pagi-pagi bangun tidur itu nangis kejer, nengok mentionan orang banyak, support orang segitu banyak, aku nangis gemeteran kayak gitu. Ya Allah sampai segininya orang support aku kayak gitu. Iya, Jadi itu dan aku betul-betul mengucapkan makasih sama mereka semua. Tanpa mereka semua, aku nggak bisa kayak gini. Jadi apa yang mau disombongkan lah kayak Betul. gitu. Apa yang mau disombongkan ya nggak? Nggak ada. Nah, terus bagaimana tadi tuh stepnya tuh untuk mempertahankan itu semua? Stepnya yang pertama sekali adalah itu nggak boleh sombong, yang kemudian tetap membumi. Tepat membumi artinya? Tetap membumi kepada siapa aja. Kayak abang di sini kan orang kaya, senior segala macam. Ya aku tetap harus, aku punya cerita aku, abang punya cerita abang. Kita harus bagaimana aku respect ke abang kayak gitu. Dan ke artis-artis yang lainnya juga yang aku temuin. Jadi supel ya. Supel. Jadi saking aku takutnya, maksudnya menyinggung mereka dengan candaanku segala macam, itu aku DM-in sebelum syuting. Oh gitu. Jadi kayak Om Andre Taulani, Pak mohon izin Pak besok saya gini aku DM-in. Dibalas nggak dibalas yang penting ada. Wah aku udah nyuwun dulu gitu. Itu salah satunya etika. Kadang banyak teman-teman Jadi etika ya, kuncinya etika lah. Etika, kemudian Tadi masih maintain ya. ya masih maintenance dan kemudian ya jangan sombong, Jangan kemudian sombong. ya to be kreatif terus, inovatif, Kreasi. gitu. Kreasi terus Iya. kayak gitu. Nah, ini kan apakah tetap akan membawa Putra terus atau memang istilahnya ada lagi terobosan-terobosan lain? Kalau Putra itu kan memang betul-betul kayak udah digariskan Tuhan Udah, gitu, gariskan memang Tuhan. nggak disengaja tiba-tiba matok dan kemudian viral kayak gitu. Kalau aku ke hewan-hewanku itu memang mereka hidup damai dengan sendirinya, tapi kalau seandainya nanti bakal lama di Jakarta, Putra tetap dibawa ke sini. Ya Kayak artinya gitu. kan walaupun gimana Putra yang bawa. Putra tetap dibawa. Iya, ya cemana ya bang ya, aku sama binatang kayak gitu bang. Sudah memang istilahnya nalurinya ke binatang itu memang seperti Kebinatang-binatangan gitu ya. Kayak gitu. Tapi kadang-kadang karena kan dengan ayam gitu ya. Wisata. Bang Adi kadang-kadang kalau bangun tidur suka berkokok nggak? Bapak bisa aja. Bisa Gitu. praktekkan gimana kalau semua makan Putra itu kalau berkokok seperti apa? Pasti bisa kan? Putra belum berkokok. Oh belum berkokok. Kan masih remaja, masih gitu, masih kecil bang. Jadi belum belum masih jelek kayak gitu. belum pecah. Belum. Belum pecah ya berarti masih remaja. Kayak singa kan Simba kan masih masih kayak gitu, masih gitu. Masih Tapi jelek. persis ya. Iya, kayaknya. Luar biasa. Oke, ada pesan nggak untuk istilahnya anak-anak muda ini khusus dari pribadi Mana Bang kameranya? Putra? Mana kameranya? Ini. nih. Itu. Dari sini sih boleh sini. Nah, sini. Pesan-pesannya untuk anak muda semuanya, bahkan untuk semuanya kita, yang pertama sekali adalah bersyukur. Apapun dirimu, syukurin. Karena itu adalah gift. Pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa, apapun agama kalian. Bersyukur, nerimo apapun itu kayak gitu. Dan kemudian lakukan apapun yang terbaik. Kalau kerjaan kalian sebagai OB, jadilah OB yang terbaik. Kalau kerjaan kalian sebagai pimpinan, jadilah pimpinan yang terbaik kayak gitu. Karena itu tadi, di mana-mana ada kebaikan, di situ pasti ada keajaiban yang diberikan oleh Allah kayak kepada kalian semuanya. Itu aja. Amin. Baik, Bang Putra. Bang Adi. Bang Putra di rumah dia, cewek dia sama Yuni. Enggak, soalnya kan istilahnya ngelihat udah. Itu kayak gitu memang. Jadi di bandara juga kayak gitu. Hei Bang Putra, kayak itu. gitu. Diam kalian, bilang kayak gitu. Berarti kan benar-benar sudah masuk tuh, Sudah masuk. sudah istilahnya menjadi satu itu. Iya, Jadi kurang antara lebih gitu. Putra dengan Adi itu sudah istilahnya sudah menjiwai lah itu. Baik Bang Adi, Mudah-mudahan. terima kasih banyak. Sama-sama Bapak. Ini sudah menginspirasi banyak Insya Allah. semuanya manusia yang pemirsa yang melihat di sini. Siap. Semoga ini bermanfaat untuk semua. Iya. Bahwa memang apapun bentuknya pekerjaan itu memang harus benar-benar satu ditekunin ya. Benar. Kalau saya lihat tadi kan wah luar biasa sekali Mas Adi ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semua. Iya. Woi! Hei. Untuk semuanya yang udah pada nonton, sampai di sini aja nih acara kita Juragan Podcast. Semoga apa yang ente lihat semua, apa yang ente dengar semua bisa bermanfaat untuk ente semua. Kalau nggak bermanfaat, kebangetan lo. Lurus bisa ambil yang mana manisnya, yang mana pahitnya buat pelajaran hidup lu. Ingat, sukses kagak harus mahal. Yang penting kreasi lu,
Yang penting apa yang lu lakuin dengan kemauan lu sendiri semuanya, itu bisa jadi sesuatu buat lu. Itu aja dari saya, Juragan Madu Hijau di acara Juragan Podcast. Sampai ketemu lagi di Juragan Podcast berikutnya. Terima kasih banyak. Oke. Harum banget ya, orang kaya ya. Parfumnya parfum kekayaan gitu. Luar biasa.